Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Islam agama yang mudah bagi para pemuda Islam, dan melanjutkan pembahasan atau bab yang ke-21 dari kitab ini, yaitu ad-du'a'u ila fityanil Islam. Berdoa wahai para pemuda Islam, sampai pada poin yang kelima. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa a'dhamud du'a'i du'a'ullahi ta'ala bismihil a'dham. Dan doa yang paling agung adalah berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya yang agung. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk. Wa rajulun qa'imun yusalli. Dan ada seseorang yang berdiri sedang salat. Falamma raka'a wa sajada wa tashahhada da'a. Dan ketika beliau ruku, sujud dan tasyahud, orang ini berdoa. Faqala fi du'aihi, beliau membaca di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa ant, al-mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, inni as'aluka. Arti dari doa ini, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwasanya segala pujian bagimu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang maha memberi anugerah, pencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Tuhan yang maha hidup dan berdiri sendiri, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Lalu orang ini menyebutkan hajatnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, tadruna bima da'a, tahukah kalian dengan apa orang ini berdoa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah. Laqad da'allaha bismihil azim,
sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Yang dengan nama tersebut apabila Allah yaitu dimintai doa maka Allah akan mengabulkannya. Dan apabila Allah dimintai sesuatu maka Allah akan memberinya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara doa yang mustajab adalah berdoa dengan menyebut nama Allah yang indah. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama tersebut. Nah, di dalam hadis ini ada orang yang berdoa dengan lafaz yang tadi sudah kita bacakan, dan ternyata doa ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa dengan menyebut nama Allah yang agung, yang apabila orang ini berdoa kepada Allah maka Allah akan mengabulkannya, dan apabila meminta kepada Allah Allah akan memberinya. Ya. Jadi didahului dengan memuji Allah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Didahului dengan memuji Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu bahwa segala puji itu milikmu. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Al-Mannan, Tuhan yang maha memberi anugerah. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup dan yang berdiri sendiri. Ini semua adalah pujian. Pujian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu orang ini menyebutkan hajatnya. Inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu demikian dan demikian. Ya, tidak disebutkan di sini apa permintaan orang tadi, karena yang menjadi poin utama di dalam hadis ini adalah bagaimana orang ini memulai doanya, yaitu dengan menyebut nama Allah yang indah. Nah, jadi sebagai tambahan dari penjelasan kita di pertemuan sebelumnya, di antara adab berdoa, maka kalau mau doa kita mustajab, kita bisa memulainya dengan menyebut nama Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keenam. Poin yang keenam ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, membahas secara umum tentang beberapa doa-doa yang sangat patut untuk kita baca, ya, sehari semalam. Tidak disebutkan semua karena sangat banyak kalau kita perhatikan apa yang bisa kita baca berupa doa-doa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tanpa perlu membuat doa-doa sendiri atau doa-doa yang tidak ada dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu tidak habis kalau kita baca selama sehari semalam. Ya, karena saking banyaknya. Nah, di sini akan disebutkan beberapa doa yang sangat pantas untuk kita jaga dan kita baca dalam sehari semalam. Berkata al-mu'allif rahimahullah, wa min anwa'il ad'iyati allati yahsunu bil muslim an yata'ahadaha wa la yaghfula anha. Dan di antara doa-doa yang sangat baik bagi seorang muslim untuk membiasakannya dan tidak lalai darinya, azkarul yaumi wal lailah, yaitu zikir sehari semalam. Sawa'un minha ma kana muttasilan bi zamanin,
baik doa atau zikir tersebut terkait dengan waktu, ya, terkait dengan waktu, atau nanti juga akan disebutkan terkait dengan tempat. Demikian pula terkait dengan amalan. Kita mulai terlebih dahulu zikir dan doa yang terikat atau terkait dengan waktu. Ka'adhkaris sabahi wal masa'i, seperti zikir pagi dan petang. Misal, contohnya subhanallahi wa bihamdih. Ya, singkat. Subhanallahi wa bihamdih. Yukarriruha mi'ata marrah. Ini bisa diulang sebanyak 100 kali. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, terus dibaca 100 kali. Wa qawlihi sabahan, dan juga membaca di pagi hari, yaitu zikir dengan lafaz asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari wa rabbi a'udzu bika min adzabin fin nar wa adzabin fil qabr. Ya, di antara zikir yang bisa dibaca di pagi hari ini. Ya. Arti dari zikir ini, asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami berada di pagi hari dan kerajaan itu milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Baginya lah kerajaan dan baginya lah pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu kebaikan apa yang ada di hari ini dan kebaikan apa yang ada setelahnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang ada di hari ini dan keburukan yang datang setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari rasa malas dan keburukan di masa tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di alam kubur. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara zikir pagi yang bisa kita baca. Sekali lagi, kalau kita melihat zikir-zikir yang lain atau hadis-hadis yang lain, maka akan kita jumpai baik berbeda redaksi secara yaitu utuh, maupun ada sedikit perbedaan lafaz dengan redaksi yang hampir sama. Ya, yang penting ini bersumber dari hadis Nabi SAW yang sahih. Maka silakan kalau kita membaca zikir pagi dengan lafaz apapun, selama kita bisa memastikan hadisnya sahih, maka itu baik. Ya. Jadi beliau di sini hanya menyebutkan 2 contoh zikir di pagi hari. Zikir di pagi hari. Yang pertama tadi subhanallah wa bihamdi 100 kali, kemudian zikir yang tadi asbahna wa asbahal mulku lillah dan seterusnya. Kemudian wa idza amsa, dan apabila datang sore hari, yaitu ketika petang, qala dzalika aidan, maka ia bisa membaca zikir seperti tadi, persis. Cuman berbeda dari segi waktunya. Kalau tadi di pagi hari asbahna wa asbahal mulku lillah. Kalau sore amsayna wa amsal mulku lillah. Nah ini ya. Jadi hanya beda di awalannya saja. Adapun lanjutannya sama persis. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum, dan seterusnya. Jadi perbedaannya hanya pada awalnya saja.
Kalau pagi asbahna wa asbahal mulku lillah, kalau sore amsayna wa amsal mulku lillah. Kemudian juga bisa kita membaca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yukarriruha thalatha marrat, dan ini diulang 3 kali. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang artinya dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang bisa memadaratkan dengan nama Allah ini. Maknanya kalau kita sudah membaca bismillah dengan menyebut nama Allah, kita punya keyakinan apapun tidak akan bisa memadaratkan kita. Ya, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', di langit maupun di bumi. Tidak ada satu pun yang bisa membahayakan kita kecuali dengan kehendak Allah tentu saja. Kecuali dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim, dan ia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini dibaca tiga kali. Kemudian ada lagi ternyata di antara zikir pagi, ya. Jadi mungkin di sini beliau menyebutkannya tidak urut, ya. Di antara zikir pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya. Allahumma ya Allah, dengan mulah aku memasuki pagi hari ini, dan dengan mulah aku memasuki petang hari ini, dan dengan mulah, maksudnya dengan pertolongan mulah kami hidup, dan dengan mulah kami juga mati. Ya, dengan ketentuanmu kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepada mulah kami dibangkitkan. Nah, ini dibaca pagi hari. Dan juga ketika sore hari, wa idza amsa qala dzalika aidan. Zikir tadi juga dibaca tetapi dengan lafaz yang sedikit berbeda. Kalau tadi dimulai dengan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Kalau sore hari yang dibaca itu terlebih dahulu Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Jadi ada sedikit perbedaan. Diawali dengan ya Allah bika amsayna, dengan mulah aku memulai sore hari ini. Jadi kita memasuki waktu sore dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bika asbahana, dan juga di waktu paginya. Ya, wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Kalau zikir pagi tadi wa ilaikan nusyur, dan kepada mulah kami bangkit. Ya, sedangkan ketika sore hari wa ilaikal masir, dan kepada mulah kami kembali. Ya, jadi hanya tipis saja perbedaannya. Tidak terlalu signifikan maknanya, perubahan atau perbedaan maknanya. Karena kita kembali dan dibangkitkan di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuha katsir, dan selainnya itu masih banyak. Artinya zikir-zikir dan doa-doa yang bisa dibaca pagi dan petang itu masih banyak. Ini hanya sekedar contoh, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin utamanya, pesan pentingnya, sepatutnya kita memiliki bacaan rutin di pagi dan di sore hari. Ya, sepatutnya kita memiliki bacaan zikir rutin di pagi dan di sore hari. Dan kapan waktu pagi dimulai? Kapan waktu pagi dimulai? Setelah subuh. Ya, setelah sholat subuh bisa kita mulai membaca zikir ini sampai sebelum
matahari berada di atas kepala kita, zuhur. Dan kapan sore hari dimulai? Yaitu setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar bisa kita baca zikir petang ini sampai malam hari, insya Allah seperti itu. Taib, jadi itu zikir yang berkaitan dengan apa? Waktu, yang kita kenal dengan zikir pagi dan petang. Kemudian au makana muttasilan bimakan. Ada kalanya zikir itu berkaitan dengan tempat. Ka khurujihi min manzilihi, seperti ketika seseorang keluar dari kediamannya, keluar dari rumahnya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang membaca, yakni idza kharaja min baitihi, yaitu ketika ia keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini adalah zikir yang harusnya kita baca setiap keluar rumah. Berarti kita harus hafal ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan dari Allah. Apa keutamaan membaca zikir ini? Zikir yang sangat singkat ini, yuqalu lahu, maka akan dikatakan kepada orang yang membaca zikir ini, kufita wa wuqita wa hudita, sungguh engkau telah dicukupi, dijaga dan diberi petunjuk. Wa tanaha anhu syaitan, dan setan akan menjauh darinya. Fa yaqulu li syaitanin akhar, sehingga setan ini akan berbicara kepada setan yang lain yang mau mengganggu orang ini yang membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Setan ini mengatakan kepada temannya, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin engkau bisa menggoda orang yang telah dicukupi, orang yang telah diberi petunjuk, dan orang yang telah dijaga. Nah, jadi keutamaannya dengan membaca zikir tadi, insya Allah kita akan dicukupi, dijaga, dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang tidak kalah pentingnya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, zikir dan doa-doa yang tadi kita sampaikan dan yang nanti kita akan sampaikan pula, dan ini mungkin sudah kita singgung, sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya, bahwa apa yang kita baca ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga berkaitan erat dengan keyakinan kita. Ya, berkaitan dengan keyakinan kita. Kalau kita hanya membaca di lisan tapi tidak merasuk di dalam hati, ya jangan salahkan kecuali diri kita. Kenapa kok kita nggak dijaga sama Allah? Kenapa kok kita nggak dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian meyakini doa kalian dikabulkan. Dan yakin doa kita dikabulkan, ya harus betul-betul khusyuk di dalam berdoa. Bukan hanya sekedar membaca sambil lalu, seakan-akan menjadi kebiasaan semata tetapi tidak diresapi maknanya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga pernah mengatakan di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau hamba itu doanya main-main, doanya hanya di lisan, ya berarti itu yang akan didapatkan. Makanya hadis ini hadis yang sangat agung, keutamanya sangat besar, tetapi harus juga apa?
kita penuhi syarat-syaratnya. Di samping syarat yang tidak kalah pentingnya apa? Kita pastikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dan apa yang meliputi diri kita dari halal, dari sesuatu yang halal. Ya, ini sudah sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya, bahwa di antara penghalang dikabulkannya doa adalah makanan, minuman, dan segala sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, selain kita pastikan yang kita makan, minum, dan lain-lain itu halal, kita juga harus punya keyakinan kuat doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi sekali lagi, kalau kita merasa sudah sering baca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, tapi kok hari-hari masih susah, kok masih merasa tidak nyaman dan lain sebagainya, ya bisa jadi karena kita kurang yakin, kita kurang betul-betul meresapi makna hadis ini. Ya, jadi yakinlah, tawakal itu dengan sebenar-benarnya. Kemudian au dukhulihi fin manzilih, terkait dengan tempat pula ketika masuk rumah, ada zikirnya, ada bacaannya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asya. Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian atau apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya lalu menyebut nama Allah, menyebut nama Allah, minimal yang dikatakan menyebut nama Allah itu mengucapkan apa? Bismillah. Meskipun tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kalau dengan tambahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim tidak mengapa. Bismillahirrahmanirrahim, lalu masuk rumah. Atau setidaknya hanya bismillah. Masuk rumah membaca bismillah. Inda dukhulihi, ketika ia masuk rumah, wa inda ta'amihi, dan ketika ia makan. Maka setan akan berkata, la mabita lakum wa la asya. Setan akan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan-makan bagi kalian di hari ini. Ya. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran? Dengan membaca bismillah, insya Allah setan tidak akan masuk atau setidaknya menginap di rumah kita. Dengan membaca bismillah ketika makan, maka insya Allah setan tidak akan ikut makan bersama kita. 6. Wa idza dakhala, tapi kalau orang ini masuk rumah falam yadhkurillah, dia tidak menyebut nama Allah, enggak baca bismillah. Inda dukhulihi, ketika ia masuk, qala syaitan, maka syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, adraktumul mabit, kalian punya tempat untuk bermalam. Wa idza lam yadhkurillah ta'ala inda ta'amihi, dan ketika orang ini tidak membaca bismillah pula ketika makan, qala, setan berkata kepada kawan-kawannya, adraktumul mabita wal asya, kalian punya tempat untuk bermalam dan makan-makan. Ya. Nah, jadi ini diantara zikir dan doa yang setidaknya kita jaga. Keluar rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Masuk rumah minimalnya membaca bismillah. Ya, minimalnya membaca bismillah. Dan juga ada zikir yang lain setahu saya dengan beberapa tambahan. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, dan seterusnya. Tapi minimalnya baca bismillah, cukup insyaallah. Kemudian
wa minhu adiyatu dukhulil masjidi wal khuruji minhu wa du'a'us suq wa hakadha. Doa-doa yang berkaitan dengan tempat, ada doa ketika masuk masjid, ketika keluar masjid, ada doa masuk pasar, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi. Nah, ini di antara doa-doa yang sepatutnya kita jaga, kita hafalkan, kita biasakan. Nah, ini menjadi PR kita ya. Bagi yang belum terbiasa membaca doa-doa ini, hendaknya kita biasakan. Ya, kita pelajari, kita hafalkan, lalu kita biasakan. Taib. Kemudian au makana muttasilan bi fi'lin au amalin. Demikian pula di antara doa-doa dalam sehari semalam yang sepatutnya kita biasakan, ada doa yang berkaitan dengan perbuatan atau amalan. Kalau tadi berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, nah sekarang berkaitan dengan perbuatan atau amalan. Kadu'a'it ta'ami wasyarab, seperti doa makan dan minum. Doa makan dan minum. Tadi sudah kita sebutkan di antara doa masuk rumah dan doa makan itu dengan menyebut nama Allah, yaitu dengan membaca bismillah. Dalam hadis, anak kecil yang juga pernah makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Nabi menegur anak itu dengan mengatakan, ya gulam samillah. Wahai anak kecil, makanlah dengan menyebut nama Allah. Namun di sini al-muallif rahimahullah juga menyebutkan ada di antara doa makan, doa sebelum makan. Namun di sini beliau tidak menyebutkan hadisnya. Ya, tidak menyebutkan diriwayatkan oleh siapa. Mungkin kita pernah mendengar ya, yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah kami pada rizki yang telah kau berikan kepada kami, dan berikanlah kami rizki yang lebih baik darinya. Nah, ini bisa kita baca pula ketika kita akan makan. Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah kami pada rizki yang kau berikan kepada kami, dan berikanlah kami rizki yang lebih baik darinya. Summa yaqulu bismillah, lalu membaca bismillah. Jadi ada kombinasi di sini. Ya. Adapun kalau kita baca bismillah langsung juga tidak mengapa. Itu yang paling minimal. Paling minimal sebelum makan baca bismillah. Fa idza faragha min ta'amihi wa syarabihi, ketika dia selesai makan dan minumnya, qala, ia bisa membaca alhamdulillah saja. Alhamdulillah saja. Atau alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makanan ini dan yang telah memberikan aku rizki tanpa daya dan kekuatan dariku. Ya. Jadi kita betul-betul memuji Allah atas makanan yang telah Allah berikan kepada kita, rizki yang telah diberikan kepada kita, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan dariku. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara adab kita dalam segala hal, apalagi tadi sudah kita juga bacakan atau kita sebutkan doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali pertolongan dari Allah. Yang namanya keluar rumah, ya kita beraktivitas, melakukan usaha, mengeluarkan tenaga, tentu ada daya dan upaya yang kita keluarkan. Tetapi sebagai bentuk adab kita kepada Allah, yaitu daya dan upaya yang kita lakukan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika makan.
Yang namanya makan kita perlu usaha. Ya, kita perlu mencari rizki. Dapat rizki kita belikan makanan. Atau kalau kita nggak beli ya masak gitu ya. Perlu ada tenaga, perlu ada upaya. Tapi sebagai bentuk adab kepada Allah, ketika kita merasa rizki dan makanan ini dari Allah, maka seakan-akan kita ini tidak memiliki apapun, tidak mengeluarkan apapun. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Rizki yang telah Allah berikan kepada kita, makanan yang telah Allah berikan kepada kita, ini betul-betul kita dapatkan tanpa daya dan kekuatan dari kita. Padahal secara zahir, ya makanan ini kita yang menyiapkan, kan gitu. Kita yang mencari. Tidak tiba-tiba kita makan turun dari langit, tinggal mangap gitu ya, kan nggak gitu. Perlu apa? Usaha, perlu kerja, perlu tenaga. Tapi di dalam bab mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa makanan ini dari Allah, rezeki ini dari Allah, maka seakan-akan kita ini enggak ngapa-ngapain untuk bisa mendapatkannya. Makanya kita mengucapkan min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita dapat rezeki ini tanpa daya dan kekuatan sedikit pun dari diri kita. Ya. Nah, ini doa yang terkait dengan makan dan minum. Demikian pula wa atiyatil utas. Di antara doa yang terkait dengan perbuatan atau keadaan, ada doa bersin. Nah, ini sering kita jumpai dan sering kita alami. Ada doanya ketika bersin, wal atisu yaqul alhamdulillah. Orang yang bersin membaca alhamdulillah. Wasami'uhu yaqul, yang mendengar membaca yarhamukallah. Kalau kita dengar saudara kita bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fayaruddul atisu biqaulih, dan orang yang bersin tadi membalasnya dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki urusanmu. Jadi di antara doa yang sepele, sederhana, tetapi masih banyak kaum muslimin yang tidak mengetahuinya atau mengamalkannya. Kalau nggak tahu, ya itu mungkin hal yang biasa. Tapi yang tidak mengamalkan, ya, tahu dia bahwa ketika bersin itu adabnya membaca alhamdulillah. Tapi dia mungkin merasa sungkan, ini orang-orang sebelahnya pada nggak tahu, nanti percuma dia mengucapkan alhamdulillah nggak didoakan yarhamukallah. Ya, kepikiran yang nggak jelas sendiri. Ya. Atau sebaliknya, kita mendengar orang bersin tetapi tidak membaca alhamdulillah, bingung karepe dhewe gini. Ini mau mengucapkan yarhamukallah, dia enggak baca alhamdulillah. Mau menjelaskan sungkan. Ya. Atau sebaliknya, kita membaca alhamdulillah tapi enggak disauti yarhamukallah. Masa kita yahdikumullah wa yuslihu balakum dhewe gitu. Ya. Ini perlunya kita memiliki kesamaan pengetahuan, enak. Wahing, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini mantap ini. Tapi kalau salah satunya enggak sinkron, alhamdulillah. Follow nih menengai. Ini gimana kita ini? Moco yarhamukallah. Apa itu kan gitu. Ya. Atau wahing enggak baca alhamdulillah. Kita yang dengar, masa yarhamukallah sendiri? Moco alhamdulillah. Nah, kadang ada sungkan seperti itu. Padahal ini hal yang sering kita jumpai. Ini hal yang sangat-sangat sepele. Tapi banyak kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Taib, sudah masuk waktu Isya, bisa adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada beberapa lagi doa-doa yang akan disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala terkait dengan amalan tertentu atau perbuatan tertentu yang kita kerjakan atau kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang telah disebutkan ini hanya sebagian contoh saja. Masih banyak lagi doa-doa yang perlu untuk kita baca, kita hafalkan, kita amalkan dan biasakan. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu kita betul-betul memahami dan meresapi doa-doa yang kita baca. Ya, jadi insyaallah kelanjutannya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Karena masih ada beberapa hal lagi yang mungkin perlu untuk kita jelaskan secara perlahan-lahan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang tanyakan. Tafadhol, silakan. Ya. Baik. Makanya ini tadi saya belum sempat mencari tahu hadis ini riwayat siapa. Tapi ini nampaknya berbeda dengan yang biasa kita baca. Yang biasa kita baca ada yang ingat selanjutnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa sebelum atau setelah? Sebelum makan. Iya. Makanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah ini wallahu a'lam bishawab. Saya juga belum murajaah ya. Apakah betul-betul hadisnya itu tidak ada atau hadisnya lemah? Adapun yang dibawakan oleh Syekh Ali rahimahullah taala ini ada sedikit perbedaan.
Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Ya, warzuqna khairan minhu. Jadi bagian akhirnya itu berbeda. Ala kulli hal, kalau memang hadisnya lemah, mungkin di antara kita ada yang mempelajari hadis ini kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan penjelasan para ulama yang ahli bahwa hadisnya lemah, maka tentu lebih baik tidak kita baca. Ya, tidak kita baca, apalagi dijadikan hal yang rutin terus-menerus kita baca. Karena apa? Karena dikhawatirkan ini menjadikan kita membaca doa yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Meskipun kalau doa itu doa yang tidak terikat, doa dalam kondisi yang apa istilahnya, kondisi yang tidak menentu. Misalnya saat ini kita ingin menikah, ya, apa doanya? Ada doa khusus enggak? Maka kita bisa membaca doa baik dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab yang artinya, ya Allah, berikanlah istri kepadaku. Ya Allah, nikahkanlah aku. Ya Allah, datangkanlah jodoh kepadaku. Boleh enggak doa seperti itu? Karena sesuai dengan apa? Kondisi kita. Ya. Adapun makan, ini sudah ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka lebih baiknya kita membaca doa yang sudah ada contohnya tersebut. Nah, cuma sekali lagi, wallahu a'lam bishawab, doa yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ini saya belum mengecek tentang derajat hadisnya. Ya, Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Dan beliau di sini juga tidak menyebutkan sumbernya. Ya, mungkin pada kesempatan berikutnya coba akan kita carikan sumbernya, lalu kita jelaskan derajat hadisnya. Setahu saya memang yang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu seingat saya hadisnya itu setidaknya lemah, setidaknya ya. Adapun yang warzuqna khairan minhu ini saya belum mengeceknya. Jadi ya, barangkali di antara teman-teman belum yakin dengan kesahihan hadis ini, ya baca bismillah saja. Ya. Tapi kalau kita jumpai ternyata dalilnya sahih, ya kita tidak bisa menutup mata, silakan kalau mau dibaca. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Ya. Ketika kita zikir pagi dan petang, kita memohon kepada Allah agar diberi kebaikan di pagi dan di petang hari gitu. Oh, kejelekan di hari tua, keburukan di hari tua. Yang ditanyakan? Nampaknya jelas ya. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Jelas ya kalau ini ya. Ya Allah, jangan jadikan aku pemalas. Wa su'il kibar, dan ya Allah, lindungilah aku dari keburukan di masa tua. Apa maksudnya ini? Ya, semoga masa tua kita masih diberi kebaikan, kesehatan, dimudahkan ibadah, dimudahkan untuk amal saleh, dihindarkan dari penyakit-penyakit yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Nah, itu termasuk su'ul kibar. Jadi ya
semata-mata kita memohon kepada Allah agar di hari tua nanti kita masih diberikan kemudahan kesehatan untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Ya, seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.